Saya diberi amanah ya, dan ini merupakan kebanggaan buat saya bisa membawakan materi pada kesempatan ini tentang khasiat daun kelor untuk kesehatan dan pengobatan ya. Baiklah, mungkin kalau tidak berlebihan ya, kalau saya peneliti kita khususnya sebagai sumber zat gizi ya, masih jarang untuk pengobatan pun mulai mencoba juga untuk melihat potensi kelor untuk pengobatan, dan tentu kajian literaturnya sudah sangat banyak yang, tapi memang ternyata memang bukan di Indonesia ya tempatnya penelitian-penelitian untuk kesehatan ini, untuk pengobatan, tapi untuk sekedar untuk meningkatkan gizi baik terutama pada ibu hamil itu sudah sering kami lakukan ya. Baik, kita bicara dulu tentang kelor pada umumnya ya. Kita tahu bahwa kelor ini diberi nama yang ya, berbagai para peneliti membuat berbagai terminologi atau apa ya, bacaan ya, sapaan akrab kelor. Ada yang mengatakan world's most valuable multipurpose tree. Jadi akan tanaman dengan berbagai fungsi ya, berbagai manfaat yang bernilai ya. Jadi most valuable multipurpose trees. Ada yang mengatakan ini the miracle tree ya, pohon ajaib ya. Ada yang mengatakan ini adalah tree for life ya, pohon untuk kehidupan. Nah, seperti itu. Ada malah yang mengatakan nature's gold ya, ini emasnya bumi ya, emasnya nature ya, alam. Ini emas ya. Jadi potensi emas dari kelor ini sungguh sudah banyak dikaji dan diwujudkan, diperlihatkan manfaatnya ya, pada kesehatan kita terutama. Amazing tree ya, eh, pohon yang menakjubkan ya. Dan ini eh, apa namanya, istilah-istilah ini memang sengaja dibuat oleh atau memang dimunculkan oleh para penulis atau para penggiat kelor ini ya, karena begitu eh, tingginya manfaat ya, tingginya nilai-nilai yang terkandung pada pohon kelor ini ya. Baik, kita akan lihat bahwa tanaman kelor ini bukan tanaman yang ada di Indonesia saja. Kalau kalau kita lihat sejarahnya ya, memang itu ada yang mengatakan dia berada di Asia Selatan ya, di India dan sekitarnya. Kemudian merambat ke berbagai negara termasuk Afrika ya, Asia Tenggara ya. Dan bahkan di daerah-daerah yang notabene masih daerah tropik ya. Jadi tidak hanya daerah tropik tapi subtropik seperti di Australia ya. Pernah di daerah bagian yang tidak terlalu banyak saljunya itu ada kelor itu ya. Memang orang India senang makan kelor juga ya. Nah, kalau kita lihat eh, bahasa-bahasa daun kelor atau pohon kelor ini di berbagai negara itu berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa kelor ini sangat familiar. Kelor ini bukan milik satu dua negara atau satu dua wilayah saja ya, tapi sudah menyeluruh. Bahkan dikatakan sini tanaman yang sudah mendunia, yang ada di seluruh dunia ya. Dengan nama yang berbeda-beda ya. Kita di Asia tentu di Bangladesh namanya lain, Burma, Kamboja, India, Indonesia jelas ya, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam. Nah, itu hanya untuk Asia ya. Ini di daerah Afrika, daerah Amerika Selatan, ya, daerah ini Oseania, Oseania, yang menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa ini telah dipakai ya, dimanfaatkan oleh seluruh wilayah di dunia. Nah, apa kandungan kelor ini? Mungkin semua pasti sudah ya familiar ya bahwa kelor ini luar biasa dari aspek zat gizi ya. Kalau kita lihat